Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita belajar bersama-sama tentang penciptaan alam semesta. Oh iya, sebelumnya Pak Irwan sampaikan ya. Ada tugas kepada Anda semua dalam setiap perkuliahan, yaitu menghafalkan ayat-ayat yang sudah kita pelajari ya. Kita sudah bertemu 6 kali dengan ini ya. Kecuali yang pertama mungkin cuma motivasi dulu ya. Pertama pendahuluan motivasi, mungkin tidak ada ayat Al-Qur'an yang Pak Irwan baca. Tapi mulai pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-6 ini, kecuali satu ya dulu pertemuan yang kedua apa itu juga tidak ada ayat Al-Qur'an ya. Jadi 4 pertemuan ya Anda menghafalkan ayat Al-Qur'an itu ya yang Pak Irwan sampaikan, itu tugas Anda. Dan yang kedua, Anda mencari di internet yang mudah ya. Anda semua punya Android, laptop juga punya. Mudah, tinggal Anda pakai keyword ya, yaitu hadis. Ya, hadis. Nah, kalau Pak Irwan mengajarkan ayat Al-Qur'annya, ini penciptaan alam semesta, Anda semua mencari hadisnya ya. Mudah ya, Anda tinggal keyword di Google, hadis tentang penciptaan alam semesta, begitu ya. Nanti keluar banyak. Ya, masing-masing mencari ya, 2 saja tidak apa-apa ya, masing-masing 2 saja. Masing-masing Anda 2, lalu di screenshot ya. Difahami, dibaca, difahami artinya. Tidak usah dihafalkan kalau hadis ya. Cuma difahami artinya. Artinya saja yang dihafalkan ya. Kalau bahasa Arabnya tidak usah ya. Itu ya, jadi tugas Anda adalah menghafal ayat Al-Qur'an yang sudah diajarkan. Yang kedua, mencari hadisnya ya. Yang pertama dulu sudah Anda cari hadis tentang penuntut ilmu ya. Nah, sekarang Anda mencari hadis tentang penciptaan alam semesta ya. Dua hadis ya. Oke, Pak Irwan lanjutkan. Nah, Allah telah menciptakan alam ya yang spektakuler. Mikro dan makro ya. Makro itu yang luas ya. Yang besar, luas. Misalkan tentang bumi. Kemudian lebih luas lagi ya tentang bumi, bulan, planet yang lain, kemudian matahari. Lebih luas lagi tentang tata surya. Lebih luas lagi tentang galaksi, lebih luas lagi tentang jagat raya. Ya. Dan alam semesta ya. Kalau mikro yang kecil-kecil ya, malah semakin mengecil. Itu ya, tentang molekul, tentang senyawa, tentang atom ya. Proton, neutron itu adalah tentang mikro ya, termasuk benda-benda kecil yang tidak terlihat mata seperti virus, bakteri, mikroba gitu ya. Itu alam mikro ya. Mikro dan makro yang spektakuler ya semuanya dalam tempo 6 hari. Kita belum membahas tentang alam-alam
makhluk-makhluk yang tidak terlihat mata, seperti malaikat, jin, setan, gitu ya. Belum membahas tentang itu ya. Ini membahas tentang tentang alam semesta itu, mikro dan makro. Itu dalam tempo 6 hari. Ada dalam surat yang ke-11 ayat ke-7 ya. Kemudian Allah menciptakan hukum alamnya ya. Allah menciptakan alamnya. Kemudian Allah menciptakan hukum alam. Hukum alam itu hukum berjalannya alam semesta itu. Kalau alamnya adalah tentang penciptaannya, penciptaan tadi ya Pak Iron bilang, bumi, bulan, planet-planet yang lain, matahari, tata surya, dan lebih luas lagi galaksi, jagat raya, untuk alam makro dan alam mikro seperti makhluk-makhluk seperti virus, bakteri, mikroba, molekul sampai atom, proton, neutron, begitu itu alam mikro ya. Itu dalam tempo 6 hari. Kemudian setelah diciptakan Allah membuat aturan berjalannya alam itu. Apa satu contoh ya? Bagaimana benda-benda bisa menempel ke bumi ya. Supaya bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Manusia bisa berjalan di muka bumi, begitu juga hewan, tumbuhan, benda-benda bumi, batu, dan lain sebagainya ya. Maka Allah membuat aturan hukum supaya untuk manusia menjalani hidupnya, ya, memanfaatkan sumber daya alam, ya, baik sumber daya alam yang kita sebut makhluk hidup maupun yang benda mati, maka Allah membuat aturan yang namanya hukum gravitasi. Itu menjalani kehidupan. Kemudian untuk membuat hidup itu seimbang, ya seimbang, ada bekerja, ada istirahat, maka Allah membuat, ya kalau orang zaman dulu bilangnya belum diketemukan ilmu pengetahuan yang objektif, ya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, ya terjadi siang dan malam. Matahari terbit lalu terjadi siang, matahari terbenam lalu terjadi malam. Yang sesungguhnya secara saintifik, pengetahuan yang ilmiah adalah sebaliknya. Bumilah yang berputar pada porosnya, ya. Bumi berputar pada porosnya sehingga menyebabkan matahari yang relatif diam, tapi buminya yang berputar, maka bumi berganti-ganti. Ya, alam siang, alam malam, begitu ya. Ketika bumi sedang daerah Indonesia sedang menghadap ke matahari, ketika berputar, maka terjadi siang di Indonesia. Lalu ketika berputar lagi, terus berputar, ya, kemudian Amerika Serikat yang menghadap ke matahari, maka Amerika Serikat yang mengalami siang. Sebaliknya Indonesia saat itu sedang mengalami malam. Nah, demikian ya. Itu adalah hukum alam untuk menyediakan, Allah menyediakan kepada manusia untuk menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan. Dan masih banyak lagi. Bagaimana hukum Archimedes, ya, benda yang dimasukkan ke dalam suatu bak, maka air akan dipindahkan seberat benda itu. Nah itu. Kemudian tanaman tumbuh ke atas, ya, makhluk hidup semakin mendapatkan zat-zat untuk keperluan badannya semakin membesar, seperti tanaman. Hewan dari bayi menjadi besar dewasa, begitu juga manusia.
Itu adalah hukum alam yang Allah ciptakan. Ya. Kecepatan cahaya, Allah buat kecepatan cahaya. Ya, kecepatan suara. Ya. Kecepatan suara. Ya. Suara secepat apa? Manusia bisa buat lebih cepat, ya. Caranya apa? Contohnya membuat pesawat supersonik. Pesawat supersonik, ya, pesawat yang lebih cepat dari kecepatan suara. Yang dulu pernah dimiliki oleh Inggris, ya, kecepatan yaitu keahlian manusia dalam ilmu pengetahuan, ya, bisa menciptakan pesawat melebihi kecepatan suara. Jadi suara terdengar sekarang, ya, sama kita. Tempat Anda sedang duduk terdengar suara pesawat. Sedangkan ketika kita melihat ke atas sudah tidak ada pesawat. Pesawatnya sudah jauh di depan sana. Jadi suaranya ketinggalan. Suaranya ketinggalan dari pesawatnya. Ya. Beda kalau kita dengar ada suara helikopter, ya, di atas rumah kita. Ada suara helikopter. Seringkali ketika kita melihat helikopter itu belum sampai. Ya, artinya suaranya sampai duluan daripada helikopternya. Ya, itu adalah hukum-hukum kecepatan, hukum-hukum alam. Ya, masih banyak lagi yang Anda sudah pelajari di waktu dulu di SMA, SMP, ya, SD ada kuat arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Ya. Kemudian gaya sama dengan, ya, massa kali percepatan, ya. Kemudian dan lain sebagainya. Ya, berat adalah tenaga atau berat sama dengan gaya dikalikan gravitasi, ya, dan seterusnya, ya. Nah, itu banyak sekali. Itu adalah para ilmuwan yang baru menemukan hukum yang sudah diciptakan Allah dulu. Setelah penciptaan alam semesta, lalu Allah memberi hukum itu untuk manusia bisa menjalankan kehidupannya. Semuanya sebenarnya seperti itu. Ya. Orang Islam sudah paham seperti itu, ya, konsepnya, tetapi orang barat dan para ilmuwan belum tahu bahwa itu semua disediakan oleh Allah kepada manusia, seluruh hukum-hukum alam itu. Seluruh hukum-hukum alam adalah asumsi yang disediakan Allah, ya, supaya manusia itu bisa menjalani kehidupannya. Supaya manusia bisa menjalani kehidupannya. Dan satu persatu sudah merupakan takdir. Hukum alam itu terungkap satu persatu. Sehingga banyak ditulis sebagai rahasia alam. Ya, Allah tidak berusaha menutupi hukum alam itu. Kepada yang berusaha mendapatkannya, Allah membukanya, mengizinkannya. Ya, dan sekarang ini yang sedang berusaha sangat giat mengungkap hukum alam itu negara-negara maju. Amerika Serikat nomor 1, ya. Nomor 2 negara-negara maju Eropa, Inggris, Jerman, Prancis. Ya, nomor 3 negara maju Asia, Jepang. Ya. Belum negara-negara maju yang lain, ada Rusia, ada Kanada, New Zealand, Australia, dan lain sebagainya, ya. Itu yang sangat giat mengungkapkan rahasia alam semesta, sehingga Allah mengizinkannya untuk mereka buka, ya, satu persatu. Baik yang mikro maupun yang makro. Ya. Yang mikro tentang virus, ya. Tentang mikroba, tentang bakteri, tentang atom, proton, neutron. Bagaimana mereka memanfaatkan kemampuan pemahaman tentang atom, ya. Kemudian tentang radioaktif untuk menggunakannya untuk negara mereka, baik untuk pertahanan, membuat senjata nuklir untuk pertahanan, maupun untuk menjadikan bahan-bahan radioaktif untuk
tenaga listrik mereka. Ya. Itu kemampuan yang luar biasa. Ya. Memanfaatkan sedikit saja zat radioaktif itu bisa menerangi seluruh negeri. Ya, sangat efisien. Ya, beda dengan tenaga air, ya, tenaga air, pembangkit listrik tenaga air. Ya. Saat ini semua negara sudah banyak yang memiliki atau memanfaatkan nuklir, ya, sebagai senjata baik untuk pertahanan negara maupun untuk macam-macam, ya, untuk pembangkit listriknya menggunakan teknologi nuklir, ya. Negara-negara seperti Amerika Serikat sudah tidak asing lagi. Inggris, Rusia, Prancis, negara-negara terdepan, ya, memanfaatkan nuklir atau radioaktif. Untuk memperkirakan usia fosil itu juga memakai radioaktif. Ya. Nah, kemudian negara-negara di Asia, ya, Cina, India, Pakistan, itu punya nuklir, ya, memanfaatkan nuklir yang sebenarnya tidak maju-maju amat, ya. Ya, Jepang menggunakan nuklir untuk tenaga listriknya, ya, menggunakan radioaktif nuklir untuk tenaga listrik di negaranya. Ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi Allah mengizinkan kepada siapa saja yang giat untuk membuka rahasia alam dengan cara melakukan penelitian sehingga mereka mendapatkannya. Ya. Ini bukan masalah tentang orang tersebut muslim atau tidak, tetapi yang paling giat untuk mendapatkan itu. Ya. Kemudian ada lagi, sesungguhnya aku menciptakan sesuatu menurut ketentuan yang pasti. Ya, ketentuan yang pasti itu kadar. Ya, kadar itu Allah sudah ciptakan. Ya, ada yang disebut kodo, ada yang disebut kodar, ya. Kodo itu sesuatu yang sudah diciptakan sejak dulu, ya, baik penciptaannya maupun penciptaan hukum-hukumnya tadi, ya, penciptaan hukum-hukum tentang hukum gravitasi, hukum kuat arus, hukum tentang tenaga, hukum tentang energi, hukum tentang berat, hukum tentang kecepatan cahaya, kecepatan suara, itu sudah diciptakan Allah sejak zaman dulu. Itu namanya kodo, ya. Itu namanya kodo. Dan tentang apa namanya? Dan sebelum manusia lahir itu sudah diciptakan kodonya oleh Allah, yaitu dengan DNA itu. DNA itu kodo, ya. DNA manusia itu kodo. Pak Irwan diciptakan dari atau terlahir dari ibu dan bapak Pak Irwan. Anda juga terlahir dari bapak dan ibu masing-masing, ya. Bapak dan ibu masing-masing punya DNA, punya gen. Bapak punya gen A, ibu punya gen B. Anda tidak akan jauh-jauh dari A dan B. Ya. Itu sudah kodonya begitu, ya. Adalah kombinasi dari gen bapak dan gen ibu. Pak Irwan juga demikian. Kombinasi dari gen bapak dan gen ibu. Sudah tidak jauh-jauh. Kalau gen bapak itu pandai berwira swasta, ya. Gen ibu kreatif, ya. Misalkan, ya, DNA bapak, DNA ibu. Maka Anda tidak jauh-jauh, Anda jadinya adalah pandai berwira swasta dan kreatif. Itu sudah kodonya. Ya, sudah. Itu namanya kodo, ya. Kodo itu sudah seperti itu. Nah, ketika Anda menjalani kehidupan, ya, Anda menjalani kehidupan, kejadiannya bagaimana itu namanya takdir, ya. Kejadiannya bagaimana itu takdir. Takdir itu biasanya sama dengan kodo, tapi belum tentu, ya. Belum tentu, ya. Belum tentu takdir itu sesuai kodo. Terserah Allah dan terserah dia memilih jalan hidupnya, ya.
terserah memilih jalan hidupnya. Ya, ada satu orang ya pada usia 20 tahun itu mengenal dua pria ya, perempuan. Mengenal dua pria. Yang satu dewasa, yang satu masih seusia dia, misalkan ya. Yang satu dewasa, si perempuan itu sebenarnya sangat mengagumi yang dewasa itu ya. Tapi kemudian dia menikahi yang laki-laki yang seumuran dia ya. Nah itu misalkan ya, nah itu kemudian dia berjalan waktu berapa tahun, dia hidup bersama suaminya yang mempunyai anak, hidup bahagia. Itu suatu ketika ya, misalkan dia dimundurkan lagi ke zaman dia dulu mengenal dua pria itu dan dia memilih yang dewasa itu ya, dia kagumi. Itu kejadiannya tidak seperti itu takdirnya. Dia bisa bercerai di tengah jalan. Nah, itu namanya takdir ya. Takdir itu sesuai dengan dia ambil keputusan mana dalam hidupnya ya. Kalau dia ambil keputusan menikah sama orang ini, alhamdulillah bahagia. Kalau dia ambil keputusan menikah dengan pria ini, dia akan gagal di tengah jalan hubungannya, ya, bercerai di usia berapa. Nah, itu namanya takdir ya. Itu adalah takdir. Takdir ada sesuatu yang terjadi. Yang terjadi bagaimana? Ya, seperti kita di teknik industri ya. Kodo itu adalah desain. Desain adalah kodo. Kejadian proses produksi ya, memotong bahan, merangkai, mengecat itu adalah takdir. Takdir di sisi Allah itu sama dengan kodo. Kecuali Allah mengendaki lain ya. Ya, gitu ya. Kalau proses produksinya itu takdir ya. Ternyata kejadiannya itu setelah jadi tidak sesuai dengan desainnya, maka takdirnya berbeda dengan kodonya. Nah, itu ya. Itu adalah logika kodo dan kodar ya. Nah, Allah sudah punya kodo ya. Kalau manusia itu kodonya itu DNA. Tidak bisa jauh-jauh dari DNA kita ini. Ya. Saya dilahirkan misalkan bapaknya, misalkan bapak orang tua kita itu satu pendiam, satunya ibunya pemalu ya. Tidak bisa jauh-jauh. Kita nanti setelah kita tidak bisa jadi orang yang cerewet gitu, tidak bisa. Karena memang sifat kita adalah kombinasi dari bapak dan ibu. Apakah kita sesali itu? Tidak boleh. Ya, bersyukur ya, semuanya ada hikmahnya. Semua ciptaan Allah ada hikmahnya ya. Nah, itu namanya hikmah bersyukur ya. Apapun yang diciptakan oleh Allah tentang saya dari orang tua saya, apakah tentang bapak saya sifat-sifatnya, apakah tentang ibu saya sifat-sifatnya, lalu saya menurun dari bapak dan ibu saya menjadi orang seperti ini, apapun itu saya bersyukur. Bapak saya tetap orang yang saya sayangi ya, ibu tetap orang yang saya sayangi, walaupun saya menjadi orang yang apapun ya. Nah, itu namanya bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua ya. Nah, itu ya. Ada yang diciptakan dari orang tua, bapaknya konglomerat ya, pengusaha, uangnya triliunan. Ibunya dari anaknya pengusaha ya, yang lebih kaya dari bapaknya. Akhirnya dia jadi keturunan dari dua orang kaya. Dia hidup kaya raya. Ada orang yang diciptakan dari bapak orang biasa, misalkan ya. Bapaknya hanya misalkan ya, misal yang kurang beruntung begitu kehidupannya ya, ibunya juga tidak bekerja, lalu dia lahir dari orang tuanya, akhirnya dia hidup kekurangan. Apapun itu ya, itu namanya itu adalah kode dan kode dari Allah, apapun itu ya. Tetap bersyukur kepada Allah ya. Sudah diciptakan ke dunia, walaupun bapak saya tidak sekaya mereka, walaupun ibu saya tidak seberuntung mereka, bersyukur ya. Tetap sayang dan cinta kepada orang tua, bapak dan ibu ya, dan terutama kepada Allah ya. Itu namanya kode dan kode. Manusia tidak bisa lepas dari kode itu ya.
baik secara material maupun secara sifat ya. Materialnya tidak bisa mewarisi bapak dan ibu. Ibu dan bapak tidak bisa mewariskan harta. Tidak masalah ya. Bapak dan ibu tidak bisa mewariskan sifat yang unggul ya, seperti orang-orang yang bisa aktif di dunia ya, bapak misalkan pemalu, ibu pendiam, ya. Kita jadinya tidak bisa aktif ya karena DNA-nya terpengaruh bapak dan ibu. Tidak masalah ya. Semuanya ada hikmahnya ya. Ya, orang yang aktif itu cobaannya banyak. Ya. Cobaan dalam kehidupan banyak. Orang yang inferior ya tidak terlalu banyak mendapatkan cobaan. Nah, itu hikmahnya ya. Nah, semuanya ada hikmahnya ya. Jadi bersyukur kepada Allah ya. Apapun itu ya, itu namanya qada dan qadar ya. Jangan seperti kalau kita tidak bersyukur itu meniru pada setan ya. Setan itu tidak mau bersujud kepada Adam diperintahkan Allah, tidak mau ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan kita jalankan, ikhlas ya. Ikhlas ya. Pak Irwan masuk ke hati Pak Irwan ya, itu apa? Hafiz cilik di RCTI setiap Ramadan itu ya. Itu Pak Irwan sangat masuk gitu ya, senang. Orangnya buta, anaknya buta. Hafal Al-Qur'an sekian, ya Allah. Dia bahagia bisa menghafal Al-Qur'an. Orang yang melihatnya sampai menangis kasihan. Ada yang kehidupannya susah, tapi dia bahagia menghafal. Saya bagaimana ya? Saya belum hafal Al-Qur'an, padahal lebih beruntung dari mereka ya. Nah, itu namanya bersyukur kepada Allah ya. Nah, ingin melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah, kepada orang tua. Silahkan Anda semua melakukan sesuatu untuk Allah, tanda bersyukur. Melakukan sesuatu untuk orang tua, tanda bersyukur ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan minggu depan ya. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.